Oke, selamat pagi teman-teman di rumah. Hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial yaitu Prof. Eko. Saat ini kami akan ngobrol-ngobrol santai, membahas mengulik bagaimana sih artificial intelligence itu bisa dipakai buat melawan propaganda atau hoax-hoax yang ada di media sosial. Oke, Prof. Jadi Ya. bisa kita mulai, Prof. Jadi Boleh. pertama nih, Prof, kan kita tahu sendiri, Prof, bahwa saat ini nih pengguna media sosial apalagi di Indonesia kan sangat booming. Apalagi kan kita bisa menggunakan Instagram, Facebook dan sebagainya cuma lewat HP. Nah, kalau dari Prof sendiri sih gimana perkembangan pengguna media sosial di Indonesia nih, Prof? Ya, kalau kita lihat dari berbagai statistik ya, dulu waktu SMP SMA kita kan belajar deret ukur, Ya, Prof. kemudian deret hitung. Nah, media sosial ini pemakaian Indonesia bukan deret ukur apa deret hitung, perkembangannya deret eksponensial, deret pangkat. Jadi makin lama makin meningkat luar biasa volumenya. Itu yang terjadi sekarang dari berbagai sisi. Karena eksponensial itu ciri khas dari pemakaian IT untuk sektor kehidupan. Oke, Prof. Oke, selanjutnya kan sekarang banyak nih, Prof, tersebarnya hoax, Ya. hate speech ya, untuk mungkin ya menciptakan pola pikir masyarakat ya, Prof. Ya. Itu saya lihat banyak tersebar di media sosial, Prof, terutama ya mungkin sekarang kan yang lagi booming Instagram atau Twitter ya, Prof. Ya. Nah, kenapa sih kok memilih media sosial itu jadi buat ini apa? Sederhana media sosial memakainya. Pertama, murah. Kedua, dampaknya masif. Ketiga, cepat. Gitu ya. Sekali klik bisa langsung orang menerima. Dan keempat yang paling penting apa? Hampir semua orang di Indonesia memegang handphone. Jadi langsung bisa target ke pembaca. Iya. Kalau mau pakai TV, pakai radio kan pertama mahal, apalagi prime time mahal kalau ngambil waktu-waktu yang berharga. Kedua, tidak semua sekarang melihat TV dan mendengarkan radio. Ketiga, gimana bisa berulang-ulang disimpan orang segala kan susah. Ya, kalau media sosial kan ada di situ terus, bisa Anda simpan. Sementara dari yang memberikan propaganda itu biaya cepat, dampaknya luar biasa besar. Makanya mereka memilih itu dibandingkan dengan media-media yang konservatif. Ya, ya. Nah, sekarang juga ada fenomena nih, Prof, yang namanya perkembangan artificial intelligence nih, Prof, atau kecerdasan buatan. Pertama, gimana sih perkembangannya di Indonesia, sudah sampai mana atau sejauh mana? Oke. Perkembangan AI itu berkembang ada dua ya. Dari segi keilmuannya sendiri tentu saja di Indonesia dibahas sudah lama, semenjak saya mahasiswa AI itu sudah dibahas. Nah, cuma dalam hal implementasinya baru belakangan ini dipakai di hal-hal di Indonesia ini yang paling sering dipergunakan. Misalnya e-commerce kan luar biasa di Indonesia nih ya. Ya, berarti AI dipakai untuk membantu e-commerce. Misalnya menebak kira-kira orang ini apa sih kebutuhannya, senengannya warna apa sih gitu istilahnya, kapan sih belanjanya gitu ya. Jadi dilihat dari ini ya, dari profil kebiasaannya, learning dari situ. Tapi ada juga AI dipakai untuk yang terkait dengan media sosial. Ya, kita contoh yang paling mudah lah, YouTube misalnya ya. Kalau Anda sekali buka YouTube, Anda penggemar Liverpool, ada tulis Liverpool di situ. Selanjutnya Anda buka YouTube, kan keluar Liverpool semua. Iya, benar. Iya. Kemudian ibu-ibu misalnya senang mendengarkan motivasi Maria Teguh. Ya. Sekali buka Maria Teguh, besoknya keluar lagi Maria Teguh. Jadi aplikasi mencoba menebak, memprediksi kira-kira orang yang username-nya ada ini senengannya apa. Sehingga kita nggak usah repot-repot mencari sana sini, tapi dibantu oleh aplikasi untuk memudahkan kita. Itu ya, iya, itu untuk segi positifnya. Coba bayangkan orang yang penjahat nih, yang buka YouTube-nya nyari cara bobol ATM, yang buka YouTube-nya cara hacking, ya keluar itu semua lah terus. Ya, bro. Atau orang yang senang dengan hal-hal yang bersifat propaganda radikalisme. Ya dia sekali buka itu, ya gitu semua yang dikumpulin ke dia. Historinya apa? Iya. Pencariannya nanti terus betul gitu ya, Bro. Nah, karena itu saya katakan, menurut saya itu belum benar-benar AI, tapi dalam konteks dia menganggap teknologinya itu netral, sehingga kalau buka yang jahat ketemunya yang jahat terus, buka yang baik baik terus. Tapi kalau kita bisa membuat IT yang tidak saja cerdas tapi juga quote unquote humanis,
gitu ya. Iya. Nah, kita bisa membawa orang itu selalu dihindari dari hal-hal yang bersifat jahat gitu ya, Prof. Iya. Apa sih komponen-komponen yang ada di AI ini, Prof? Oke. Kenapa dia bisa menggiring pengguna ini untuk Oke. selalu buka gitu? Apa bedanya AI dengan sistem-sistem konvensional sebelumnya? Sebelum ada AI, kita mengenal istilah IPO, input, proses, output. Inputnya itu, prosesnya itu, outputnya pasti begini, betul ya? Benar-benar. Jadi bolak-balik Anda masukin input yang sama, pasti outputnya begitu. Input nama Eko, prosesnya begini-begini, outputnya pasti senengannya warna biru, gitu ya. Iya benar. Padahal mungkin kan saya berubah. Sesuai ini ya, Prof. Kalau Selera. AI dari output itu akan keluar feedback untuk memperbaiki proses, memperbaiki algoritma. Artinya komputernya belajar. Machine learning. Learning, makanya ada komponen learningnya di sana. Nah, untuk apa learning? Satu, bisa melihat fenomena, mempelajari ini artinya seperti ini. Bisa untuk memprediksi sesuatu, kalau begini nanti akan terjadi seperti ini. Bisa untuk memberikan yang namanya preskripsi, apa itu, memberikan resep, sebaiknya begini. Jadi memimikkan otak manusia. Nah, jadi di dalam AI itu komponennya yang memimikkan manusia. Manusia ada komponen apa? Satu, komponen pemrosesnya otak. Iya benar. Ya. Kedua, ada komponen memori kan? Ya. Ingatannya. Ya, otak kan ada ingatan, ada otaknya juga. Terus ketiga, manusia punya tangan, punya kaki untuk menggerakkan. Nah, AI itu nanti pasti ujungnya itu apa? Kalau menggerakkan sesuatu, menggerakkan pintu, menggerakkan engsel itu namanya aktuator. Tapi kalau hanya untuk mengeluarkan data biasa ya seperti output biasa. Gitu. Ada komponen outputnya seperti apa. Nah, jadi persis seperti manusia. Ada prosesornya, ada memorinya, ada aktuatornya, dan ada inputnya. Manusia inputnya panca indera, AI inputnya sensor. Sensor ini ya. Iya, sensor-sensor tuh bisa berupa input biasa atau sensor dari sensor panas, sensor apa? Sensor gerak gitu ya, dari sensor dari omongan manusia itu bisa menjadi masukan semua. Iya, seperti itu. Oke, kan gini, Prof. Kan sekarang juga ada banyak propaganda di media sosial itu ya, Prof. Banyak kita tahu. Nah, ada nggak sih, Prof, AI khusus gitu yang bisa digunakan untuk melawan propaganda? Ada gini, idenya begini ya. Teorinya propaganda itu harus dilawan dengan propaganda. Ya benar. Ya kan, kata teori bukan begitu. Nggak bisa sana propaganda kita diam aja ya kalah. Nah, sekarang begini. Hal yang terkait dengan propaganda kecil di negara ini yang banyak dibahas itu kan masalah hoax ya. Iya benar. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam dunia IT kita mengenal istilah false negatif sama false positif. Artinya apa? Yang benar kita kira salah, yang salah kita kira benar. Nah, kalau zaman dulu belum ada IT segala, kita mendengar kabar, tahu dari mana kita itu benar apa tidak? Sulit, Prof, kalau zaman dulu. Zaman dulu, kalau saya sederhana dulu, saya lihat dulu yang ngasih kabar siapa. Oh, dari ini ya. Iya, kalau yang cerita sumber pemberinya. Ayah ibu saya percaya, ya kan. Orang-orang yang dekat sama saya, yang sayang sama saya, yang saya tahu backgroundnya bagus, saya percaya langsung. Tapi kalau dulu yang nyampaikan orang asing, entar dulu. Harus kita ini dulu. Kita apa? Kita tanya kepada orang-orang yang dekat sama kita, benar nggak? Benar, Prof. Prinsip sama kok. Jadi kalau sekarang ada berita, lihat dulu apa? Sumbernya dari mana. Tapi itu saja tidak cukup. Apa? Kalau saya dikasih tahu ayah ibu saya begini, atau dibalik ya, ayah saya bilang begini, ibu saya bilang begini, dua-duanya sama-sama dipercaya. Tapi dua-duanya beritanya beda. Siapa yang saya percaya, bapak apa ibu? Kalau saya pribadi sih ke ibu. Ya, itu kan AI dari kamu, karena kamu yakin ibu yang lebih ini. Nah, sama. Nah, cuman bedanya kalau dalam AI itu ada istilah kita lakukan yang namanya triangulasi. Apa itu triangulasi? Ada dapat satu berita A nih. Terus AI-nya mencoba melihat berita yang sama di sumber-sumber yang lain. Kemudian dia adu semua nih. Kalau lebih banyak bilang ini, lebih sedikit dengan yang lain, maka ya berarti benar ini. Tapi bisa juga kebanyakan ini tapi sumbernya nggak dipercaya. Anda lebih percaya yang mana? Yang sedikit bisa dipercaya atau banyak tidak bisa dipercaya? Kalau dari ini pasti yang lebih banyak, Prof. AI akan satu komponen yang ada di AI yang namanya rules. Kita buat rules sendiri.
Oh, peraturan kita yang buat berarti. Iya, algoritmanya kita yang buat. Kita yang ciptakan. Jadi kalau ada satu berita, saya pengen AI-nya mencek apakah berita ini benar dengan tidak benar dengan cara cari berita serupa dari berbagai tempat, lihat banyakan mana, dan itu pun tidak cukup. Sumbernya dari mana? Kemudian saya berikan pembobotan itu sampai akhirnya adalah sangat bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, atau ragu-ragu. Ada klasifikasinya gitu ya, Prof. Saya kalau ragu-ragu cenderung saya anggap nggak saya percaya. Begitu ya. Iya. Itu contoh pemakaian AI di sini. Contohnya ya. Iya. Lantas Prof, bisa nggak sih kalau misalkan kita sudah membuat konten nih Prof, Ya. ya kan? Kita menggunakan sebuah sistem untuk menyebarkan itu biar bisa menekan propaganda yang dibuat lawan untuk menghindari propaganda. Bisa aja. Propagandanya juga pakai robot, ya kita lawan pakai robot juga. Nah, cuman bagaimana membuat robot yang tidak kelihatan seolah-olah robot. Nah, jelek. Saya udah bisa ngeliat orang-orang yang propaganda itu kadang-kadang mereka nggak mau susah ya. Lihat aja situs-situsnya beda-beda, tapi template-nya sama. Iya, benar. Pemilihan fontnya sama, warnanya sama. Itu mah saya nggak beli, itu salah. Pasti udah terindikasi. Kalau dia punya software AI untuk propaganda yang keren, itu seolah-olah itu dari sumber yang berbeda, dari orang yang berbeda. Nah, kita yang mau melawan propaganda harus melakukan hal yang sama. Nah, contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini kan terkenal paternalistik ya. Semua banyak percaya sama tokoh-tokoh yang dia idolakan, tokoh resmi formal maupun tidak formal. Ya. Nah, mereka kan lewat orang-orang itu Menggunakan tokoh prominent berarti ya. Iya. Dan kadang-kadang tokoh yang ngomong apa dipotong gitu kan, biar orang seperti Maksudnya itu. lebih ke framing akhirnya nanti. Makanya saya katakan untuk melawan hoax, orang-orang baik itu tidak bisa diam, harus juga ngomong. Kalau orang-orang baik diam saja, maka yang jahat itu semua yang memenuhi konten internet. Jadi kalau kita membuka apa isinya jelek terus. Nah, orang-orang baik saatnya juga bersuara. Tentu saya dengan cara yang baik-baik. Ya, iya. Propaganda dibalas dengan propaganda. Iya, gitu. Lanjutnya, kan kita kalau misalkan menggunakan AI ini Prof, Ya. ada nggak sih kelemahan dari AI ini yang kira-kira bisa digunakan lawan untuk menyerang kita balik? Ada bisa. Nontonnya film iRobot. Filmnya si siapa? Will Smith. Will Smith. iRobot ya. Dia bilang dia bikin peraturan sederhana. Robot tidak boleh menyakuti manusia. Masuk akal kan? Masuk akal. Kedua, robot harus bisa melindungi manusia. Kalau ada yang mengganggu manusia, robot tidak boleh melawan itu yang istilahnya membunuh, gitu ya. Itu dia katakan di situ tiga rules yang bagus, yang tidak ada flaw-nya. Tapi suatu ketika si robotnya bingung. Apa itu? Dia melihat manusia dibunuh manusia. Berarti musuhnya manusia siapa? Manusia itu sendiri. Berarti kalau gitu, kalau saya ingin melindungi manusia, berarti siapa yang harus saya musnahkan? Manusia. Nah, itu film Melanggar rules nomor satu berarti. Rules nomor satu. Tapi karena bingung, dia harus mengambil sesuatu. Mengambil keputusan. Sama seperti film Terminator kan, iya. ada Skynet. Skynet ya, kan gitu. Skynet kan sebenarnya netral aja, cuman karena bisa learning, lama-lama dia lihat, berarti yang mengganggu manusia itu adalah manusia itu sendiri. Jadi supaya menyelamatkan komunitas manusia, kita harus habisi manusia. Nah, itu kan kesimpulan loophole istilahnya. Karena dalam AI itu berbeda dengan manusia kan sangat kognitif ya. Di sana masih menggunakan pendekatan statistik, matematika, fuzzy logic dan lain sebagainya. Yang saya katakan sekecil apapun ada false negatif dan ada false positif. Dan false negatif dan false positif itu akan jadi bagian dari learning. Sama kayak kita lah, kita sebagai manusia tiba-tiba berantem sama orang karena asumsi kita begini, padahal mungkin asumsi dia berbeda. Dari situ lama-lama kita mengerti, kita minta maaf, ya kan? Ya sama, mesin juga seperti itu. Berarti ini sama ya? Sama, risikonya sama. Makanya ada orang yang bercanda, kalau Anda membuat robot AI atau Anda membuat software AI, harus ada satu cara untuk apa? Ngeriset dia. Untuk kalau ada apa-apa berarti kalau sistem di riset udah balik lagi atau kalau robot kita ngomong apa yang membuat dia langsung berhenti iya itu kalau komputer kan kontrol alt del tuh ya langsung iya atau kalau game ada cheatingnya iya kayak gitu.
istilahnya kita harus membuat alternatif B alternatif exit strategi kalau tiba-tiba dia mau ngelawan pembuatnya. Melawan, ya benar. Iya. Terakhir nih Prof. Ya. Kalau misalkan kita udah pakai AI, ternyata lawan yang kita lawan ini juga pakai AI juga. Iya. Gimana tuh cara antisipasinya? Apa canggih-canggihan kah? Ya atau counter AI lagi. Ya polisi Counter. sama penjahat ya mereka tiap hari belajar. Nah, jadi orang-orang yang bergerak di bidang AI itu tidak boleh berhenti harus belajar. Karena begitu Anda menciptakan AI yang cerdas, maka penjahat juga menciptakan AI yang mencoba untuk mengcounter AI itu. Jadi kita harus terus seperti itu. Sama seperti manusia kan cerdas, tapi tetap aja terjadi peperangan, tetap saja terjadi kejahatan. Nah, artinya apa? Ya harus tetap belajar sistemnya. Yang harus ditingkatkan itu kecepatan si AI ini berpikir atau bagaimana, atau ada hal khusus yang harus ditingkatkan? Saya rasa yang harus ditingkatkan adalah mempercepat memahami suatu peristiwa sehingga dia mengambil tindakan yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu yang paling utama. Gitu ya, Prof. Iya. Ya mungkin itu aja yang bisa didiskusikan untuk hari ini. Terima kasih Prof Eko atas waktunya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain yang di rumah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.